Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan share bagaimana caranya paralel WiFi rumahan. Oke, seperti ini contohnya adalah sebuah skema yaitu paralel WiFi rumahan. Ya, teman-teman mungkin ada sebuah kasus di mana satu rumah ini, khususnya untuk rumah pertama di sini, itu berlangganan WiFi. Ya, kemudian dari tetangga-tetangganya, yaitu ada 4 rumah yang memang jaraknya lumayan jauh, dari 80 meter, 90 meter, 50 meter, dan 70 meter ini ingin menumpang ke rumah ini. Nah, biasanya kondisinya adalah bagaimana caranya memanajemennya. Seperti itu. Nah, di sini saya andaikan atau saya contohkan dengan sebuah router yaitu Totolink N200RE, khususnya versi 4, di mana versi 4 ini kita bisa memanage sebuah router untuk diparalelkan gitu ya. Jadi ini khusus versi 4 ya, dikarenakan ada fitur yang bernama VLAN seperti itu. Jadi yang paling pertama, misal si rumah satu ini adalah berlangganan WiFi sekitar 20 Mbps. Kemudian tetangga yang kedua di sini meminta, mau dong saya bareng-bareng, atau mau dong saya per bulan 50.000 untuk menambahkan WiFi. Yang penting ada WiFi di rumah saya. Kemudian tarik kabelan ini sekitar 80 meter ke rumah tersebut. Lalu dicolokkan juga dengan router yang sama yaitu Totolink N200RE. Kemudian dari rumah tersebut, dari rumah kedua, rumah ketiga, dan ke rumah keempat ini meminta juga dengan jarak yang satu 90 meter, yang kedua jaraknya 50 meter. Perlu diketahui bahwa router Totolink ini mempunyai 2 kabelan atau port LAN-nya ada 2, kemudian port WAN-nya ada 1. Nah, nanti teman-teman pada saat menerima internet, contoh ini adalah internet dari rumah 1 ke rumah 2, maka yang dimasukkan untuk ke router sini adalah yang warna kuning atau kabel WAN. Jadi port 1 ini dimasukkan dari rumah pertama. Kemudian karena di sini ada permintaan 2 rumah, maka di sini akan digunakan yaitu port LAN 1 dan port LAN 2. Port LAN 1 ke arah rumah yang ketiga yaitu 90 meter. Kemudian port LAN yang kedua ke arah yang 50 meter, ataupun dibalik sama saja. Intinya keluar dari 2 port LAN ini. Ya, bagaimana jika misalkan ada rumah lebih dari itu? Bisa kita lakukan dengan cara menggunakan switch. Jadi keluar dari port LAN ke switch dulu, mungkin dari 4 port atau 8 port. Tapi ini kita kondisikan dulu hanya menggunakan router Totolink saja dan memanfaatkan 2 port LAN yang ada. Oke. Selanjutnya, setelah itu dari 50 meter ini, port Totolinknya pun diminta lagi, tetangganya ingin pasang juga dari 70 meter ini kabelannya. Nah, perlu diketahui bahwa kabelan ini variasi bergantung dari merek dan juga kualitasnya. Nah, diusahakan untuk kabelan yaitu menggunakan kabelan outdoor, di mana kabelan outdoor ini mempunyai tahanan khususnya untuk menahan panas yaitu matahari. Yang kedua juga ada jaketnya, juga ada sebuah seperti penahan besi atau lempengan seperti itu, agar nanti terjadi gesekan, khususnya biasanya kalau di area perumahan itu seringnya putus dikarenakan layang-layang seperti itu. Jadi biasanya akan berbeda 100-200 ribu dari kabelan indoor seperti itu ya teman-teman. Jadi ini direkomendasikan menggunakan kabelan outdoor gitu.
Boleh kabel outdoornya misalkan Zimlink, Spectra, terus juga M-Link yang standar seperti itu boleh, atau juga Pascalink boleh. Tapi kalau memang ada budget yang lumayan, bisa menggunakan seperti AMP, Comscope, terus Schneider atau Belden boleh, tapi itu lumayan harganya. Oke, nah seperti ini skemanya ya. Jadi memanfaatkan dua port LAN ini untuk diparalelkan. Nah, nanti biasanya yang akan bermasalah yaitu akan tarik menarik, di mana internet dari yang pertama di sini akan ditarik ke sini, ditarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Jika yang di pojok sini mendownload, itu akan biasanya menghabiskan internetnya ke semua. Nah, nanti misalkan rumah 2 ini misalkan hanya ingin membantu 50.000, bisa disetting di routernya ini ada sebuah pembatas internet atau bandwidthnya. Jadi misalkan dia hanya 50.000, kita kasih 2 MB saja atau 5 MB bisa. Dan ini pun sama, bisa seperti itu. Misalkan yang ini 100.000, kita kasih 5 MB, sedangkan ini 2 MB bisa. Itu nanti ada settingan di dalam router ini, yaitu VLAN. Yang kedua adalah bridge. Ya, jadi VLAN itu nantinya akan menghantarkan arus internetnya full ke tujuan, jadi tanpa diatur kembali. Makanya di sini kita sistemnya dua fungsi, router dan VLAN gitu. Jadi router dan bridge-nya gitu. Router untuk rumahnya dia, bridge-nya untuk menghantarkan internet full 20 Mbps ke rumah yang selanjutnya, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan coba untuk setting Totolink N200RE untuk rumahan, khususnya versi 4. Oke, yang paling pertama adalah teman-teman memasukkan kabel LAN ke komputer atau laptop di port LAN, port 1, port 2, bukan port 1 ya. Jadi kalau untuk setting kita colokkan ke port LAN yang 1 atau port LAN 2. Setelah dicolok, kemudian colok juga ke port LAN di komputer atau di laptop. Tujuannya nanti akan mendapatkan IP otomatis. Nah, nyalakan, kemudian kita tunggu IP-nya. Nah, ini saya colokkan di sini. Ini karena saya menggunakan 2 port LAN di komputer, yang satu ini yaitu Totolink, yang satu ini beda. Jadi ini yang saya colokkan. Jadi ini saya colokkan, kemudian teman-teman tunggu saja sampai warna biru, silangnya hilang, lalu akan mendapatkan IP. Klik 2 kali, kemudian properties. Nah, di sini boleh detail langsung, karena di sini kita properties, kemudian TCP/IP. Kalau teman-teman awalnya di sini digini-gini saja, jadikan IP address automatic. Oke, ditunggu sampai internetnya dapat. Ditunggu sampai IP-nya dapat, karena belum ada internetnya ya. Oke, selanjutnya klik detail. Nah, di sini teman-teman dapat IP otomatis, yaitu 192.168.0.2. Gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Untuk mengakses router ke dalamnya yaitu menggunakan IP gateway seperti ini. Oke, langsung saja kita coba akses. Oke, kita ketikkan 192.168.0.1. Nah, di sini untuk perbedaannya yaitu sebuah Totolink N200RE dengan versi 4 ya. Kalau versi 5 yaitu berwarna biru seperti itu. Nah, di sini akan dipinta untuk mengganti password kosongnya atau password defaultnya jadi password yang kita inginkan. Dibuat saja sesuai keinginan teman-teman semua.
agar lebih mudah diingat. Oke, sini sudah dibuat. Kita setup. Nah, lalu dia akan berubah menjadi halaman login. Ini tetap admin, passwordnya yang barusan kita buat. Lalu ini tidak terpengaruh tentang masalah huruf besar dan kecil. Nah, seperti ini. Setelah masuk login, kemudian kita klik sini saja langsung advance. Jadi kita tidak usah menggunakan isi setupnya, kita langsung advance. Nah, di sini teman-teman lihat, ini saya masukkan ke LAN 2-nya di sini dengan lambang ataupun simbol berwarna orange bahwa ini terkoneksi di komputer. Sedangkan yang tidak terkoneksi ini LAN 1 dan WAN-nya berwarna hitam. Ini adalah sebuah status di mana si totalingnya dengan sistem atau konfigurasi seperti apa, dan ini belum diatur gitu ya. Oke, yang paling pertama teman-teman harus mengatur WAN-nya dengan klik network. Nah, kemudian ini WAN setting. Nah, di sini WAN tipenya adalah static IP saja gitu ya. Nah, kemudian buat IP address. IP addressnya ini samakan dengan pusatnya, dengan sini. Jadi misalkan ini adalah sebuah router IndiHome misalkan ya, ZTE Fiber. Nah, ini karena bergabung dengan internet ini dengan apa? Dengan jadinya dia nggak bisa. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi misalkan ini ada sebuah modem IndiHome atau sumber IndiHome, biasanya itu IP-nya 192.168.1.1 dan itu sudah wajib banget digunakan oleh semua pelanggan IndiHome. Sama seperti ini, sama seperti Totalink yang akan mendapatkan IP 0.1. Nah, si IndiHome-nya biasanya IP-nya yaitu ini adalah gateway sumber internet ya. Jadi adalah sumber internet gateway. Nah, dia masuk seperti ini. Kemudian yang ini IP-nya dia akan keluar 0.1 khususnya di router ini ya. Jadi router ini masuk atau di dalam rumah itu akan mendapatkan IP seperti ini ya. Ini gateway-nya ya. Jadi nanti dapatnya ya sama seperti saya barusan. Nah, seperti ini dapatnya 0.2, sedangkan ini gateway-nya 0.1 ya, bahwa ini didapat dari router tadi ya. Contohnya ini karena saya dicolokkan ke LAN gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar si router ini dapat internet? Nah, kita harus tahu bahwa si internet ini gateway-nya apa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman swasta biasanya akan berbeda. Kalau misalkan IndiHome standarnya pasti 1.1 yang didapatnya gitu ya. Jadi pasti dicolokin ke sini, ini akan harus 1.1 untuk gateway. Oke, kita umpamakan bahwa gateway atau internetnya dapatnya 1.1 seperti itu. Oke, yang pertama adalah network, kemudian WAN. Nah, WAN tipenya jangan DHCP, kita pilih static IP. Selanjutnya IP addressnya 192.168.1. IP addressnya tidak boleh dari 1.1. Pilih selain dari itu, misalkan 1.10, 1.2 atau 1.200 atau 1.254, maksimal 254. Jadi boleh yang mana aja. Misalkan ini saya buat 254.
Subnet masnya yaitu 255.255.255.0. Kenapa harus ini? Karena ini adalah kelas C ya, dan subnetnya itu biasanya /24 atau 254 klien ya. Kemudian di file gateway-nya kita buat ini, kemudian kita masukkan gateway yang ini 1.1. DNS nya untuk lebih mudah kita Google saja, DNS Google 888.8844. lalu di sini pilih ping access on one dicontreng, lalu enable web servers on one dicontreng, portnya 8080, lalu apply. Nah, dia akan mereboot untuk si routernya ya, kurang lebih sekitar 1 menit. Kita tunggu. Dan ini adalah langkah ke-1, yaitu si router ini sudah mendapatkan akses internet dari sini ya. Nanti keluar IP-nya ya seperti ini gitu. Tinggal kita akan setting untuk keluar LAN dari sini. Kembali, cuman ini ada lebih cepat gitu ya.
Oke, ini kita tunggu sedikit lagi. Kemudian selesai. Apakah login kembali atau tidak? Nah, ini sudah, dikarenakan kita sudah setting untuk LAN-nya ini bridge, maka untuk IP-nya di sini pasti akan berubah dan sudah tidak dapat IP lagi ya. Artinya dia hanya meneruskan internet dari yang ada seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk masuk ke dalam sini gitu ya. Nah, untuk ini kita copot untuk kabelnya yang dari komputer ke WAN. Kita colokkan ini, kita cabut. Kita lihat di sini. Nah, dia akan silang. Kita colok lagi. Dan dia pun tetap sebenarnya nggak dapat internet. Karena yang tadi kita setting statik. Jadi di sini kita akan, karena tadi yang router ini 1.254 ya. Jadi sini 1.1 gateway-nya internetnya, di sini kita setting 1.254. Oke, ini kita buat manual properties TCP IP, kita klik di sini 192.168.1.10 atau berapa aja selain dari 1 sama 254. Kemudian udah cukup sampai sini aja untuk meremote mah, tinggal oke. Sekarang yang ini kita rubah remote-nya jadi 192.168.1.254. Coba kita pakai, bentar, ini apakah bisa? Nah ya, jadi kita harus menggunakan port 192, karena kalau 254 saja kayaknya nggak bisa masuk gitu, muter gitu. Makanya kita gunakan portnya 8080. Lalu browse, nah, kita lagi 3NB. Nah, jadi barusan kabelannya kita copot, kemudian kita masukkan ke dalam WAN. Dikarenakan kita sudah rubah network WAN-nya itu menggunakan statik 1. Nah, kemudian si komputer saya buat yaitu manual IP-nya 1.10. Jadi satu segmen istilahnya. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini tidak bisa diakses, kita harus pakai portnya sesuai port yang di sini. Karena awalnya kita sudah mencontreng ini semua, apalagi enable web server access one. Jadinya ini kita bisa mengakses dari sini karena kita udah mengiyakan atau mencontreng di sini. Oke, lanjut ya settingannya. Setelah IPTP, dan di sini sudah bridge, sudah dibuat bridge seperti itu. Lalu setting yang namanya wirelessnya. Nah, teman-teman, ini wireless khusus untuk di rumah itunya. Misalkan ini wireless rumah 1. Jadi rumah yang ke-1 khususnya yang di sini untuk nyebar ke sana nantinya gitu. Wireless rumah 1 gitu. Misalkan ini passwordnya kita menggunakan WPA mix atau WPA 2. Nah, kemudian misalkan ini 1 sampai 8. Lalu apply ya. Kita tunggu kembali sampai selesai.
Nah, sini sudah selesai untuk setting wirelessnya. Jadi nanti akan tampil di rumah satu ini, wireless rumah satu. Oke. Selanjutnya adalah pada saat kondisi teman-teman misalkan di sini tidak menggunakan mikrotik, maka akan membatasi kecepatannya. Misalkan ini 2 mega atau ini 5 mega dan sebagainya. Teman-teman harus men-setting. Nah, di sini ada sebuah fitur untuk totalinya yaitu iOS. Nah, di sini teman-teman bisa men-setting maksimal kecepatan dari si router ini, si router Totoling ini. Kecepatannya mau dikasih berapa? Tinggal di sini di enable. Kemudian di sini 102.400 dengan sistem kbps ya. Jadi kalau MB hanya ketik aja 1 gitu. Jadi kalau misalkan ini teman-teman harus paham benar tentang masalah kelipatannya. Jadi ini sebenarnya sudah dicontohkan, ini adalah 1 MB 102.400 kbps gitu ya. Nah, ini 1 MB. Jadi kalau misalkan standarnya atau gampangnya adalah teman-teman harus menggunakan kalkulator. Misalkan 2 mega atau 5 mega dan sebagainya, teman-teman harus paham gitu ya. Kalau 5 atau 5 MB kita menggunakan kalkulator dulu. Berarti 102.400 dikali 5. Nah, 512.000. Nah, di sini 512.000. Kemudian di sini dikasih 512.000. Nah, seperti ini. Lalu tinggal apply saja gitu. Jadi ini nggak perlu di contreng apa-apa, nggak perlu di nggak perlu diisi, hanya ini aja boleh. Tinggal apply, manual applying exit max rank. Manual apply berarti ini yang nggak boleh kebanyakan, berarti 2048 ini aja. Jadi ini 2 MB nih, downloadnya 5 MB. Apply exit max rank kok manual apply kebanyakan. Kok kebanyakan? Coba 1024. Orang doang nih. Kok aneh? Coba dah 102.400 dikali 2 2048. Coba ya, masih kebanyakan, berarti hanya bisa 1 MB saja teman-teman. Jadi 1 MB baru bisa ya. Jadi ini hanya bisa dibatasi 1 mega ya. Coba kalau kita 1500 atau 1, coba ini ya, coba ya, 102.400 dibagi 2, 500 tambah 102.400 1536. Coba apakah ini bisa? Tetap nggak bisa, jadi hanya maksimal saja 1 MB. Coba apply. Nah ya, jadi hanya 1 MB saja yang bisa dijalankan gitu. Atau coba coba misalkan ini 2, misalkan ini 10, 20.
misalkan ya, tetap nggak bisa ini. Jadi tetap ini hanya 1 MB saja untuk QoS nya, jadi hanya bisa 1 MB dalam satu kliennya gitu ya. Atau juga teman-teman bisa membatasinya di sini Mbps ya, jadi di wireless gitu, dengan syarat untuk si rumahnya ini tidak gunakan LAN 1 LAN 2 gitu, karena kalau mereka menggunakan LAN maka tidak terlimit gitu ya. Jadi misalkan ini contoh ya, ini kita disable, kemudian wireless. Nah ini misalkan ini karena bentuknya Mbps, berarti misalkan kita buat 5, uploadnya 5 Mbps misal. Nah ini bisa ternyata ya. Jadi untuk QoS nya kan maksimal hanya 1 MB, tapi dia bisa juga yang namanya menahan untuk LAN-nya gitu, sedangkan ini kan hanya khusus wireless gitu. Jadi teman-teman bisa membatasinya untuk wireless dengan syarat tidak menggunakan kabel LAN 1 dan 2 ini. Port LAN 21 ini tidak boleh digunakan si rumahan ini, karena kalau misalkan digunakan rumahan itu maka internetnya tidak terlimit seperti itu. Nah ini limitnya 5 MB tuh ya. Oke ya, sampai di sini untuk settingannya. Jadi saya jelaskan yang paling pertama teman-teman adalah internet pas hadir atau datang dari modem, misalkan kita sebut saja Indomie. Nah, kemudian IP-nya standarnya adalah segini, kemudian masuk ke Totoling. Nah, masuk ke Totoling ini pada saat pertama setting, kita settingnya di sini dulu. Kemudian ikuti tadi pertama yaitu settingan seperti saya. Setelah itu rubah ke WAN. Nah kemudian WAN setting seperti ini, WAN-nya, alamatnya boleh mau 12 ke 1100 ke 1 berapa, ini saya 1254. Yang penting gateway-nya 1.1. Sesuai seperti ini saja. Setelah itu yang paling penting adalah 2 ini aja, WAN dan IPTV ya, plus wireless untuk rumah itu ya. Jadi kalau untuk ini internetnya dari sini masuk ke WAN, jadi dari modem ini masuk ke WAN ya, dari WAN. Kemudian dari WAN ini diolah di sini, tapi dia akan diteruskan tanpa diolah, yaitu keluar dengan warna hijau ke sini ya, jadi ke sini. Nah, kemudian ini dari sini LAN masuk lagi ke sini, gitu ya. Nah, dari LAN ini di sini masuk ke sini. Jadi nggak usah takut bahwa internet yang di rumah ini keambil oleh dia, atau sebaliknya di sini ntar saya lemot nih di nomor 2. Enggak. Karena di sini kita sudah setting di mana IPTV untuk port 2, port 1 LAN ini meneruskan internet dari si modem ini. Jadi misalkan ini total 20 MB, masuk ke sini 20 MB, keluar sini tetap 20 MB, sini keluar 20 MB, 20 MB, 20 MB gitu. Dengan syarat gitu bahwa ini misalkan lagi nggak gunain, tapi kalau misalkan lagi gunain ya sesuai apa yang kita setting. Jadi misalkan sini wireless ya ini 5 MB, ya udah 5 MB gitu, 5 MB 5 MB. Jadi kalau nggak di setting itunya, setting untuk download uploadnya, maka semuanya akan saling tarik menarik.
20 MB ya sini 20 MB 20. Jadi misalkan ini download ya misalkan di sini sampai 10 MB ya udah semuanya sisanya gitu, dia akan tarik menarik ke seluruhnya. Jadi skemanya hanya dari sini lari ke sini, kemudian dari sini keluar ke sini, dan nanti dari sini keluar lagi, sini boleh ke sana satu, yang port LAN 2 nya ke sini kayak gitu. Settingnya seperti apa ya, sama settingnya sama seperti ini persis, hanya 3 poin saja, yaitu WAN, yaitu IP-nya nanti misalkan yang rumah kedua 1.5, yang rumah ketiga 1.7 gitu. Atau mau lebih mudahnya misalkan yang 2 tuh berarti 20, yang ketiga tuh berarti 30, yang rumah keempat berarti 40, yang ke rumah ke 5 berarti 50, dan seterusnya. Itu juga nggak menjadi masalah, yang penting tidak sama dengan ini ya. Jadi hanya ini aja, WAN, kemudian IPTP samakan aja seperti ini, bridge NAT 2.3.3.2, kemudian wireless untuk dia, dan downloadnya diatur, misalkan memang mau 5 mega ya 5 mega, 2 mega ya 2 mega, terserah, itu dari kebijakan masing teman-teman semua. Nah seperti itu, di ini di settingnya sama seperti ini, settingnya sama seperti ini, seperti itu ya teman-teman. Oke, sepertinya cukup untuk share-nya ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf jika terlalu berbelit. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.